warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast. Perkenalkan, nama saya Mary Filiana. Saya dari Prodi Psikologi dari kampus Universitas Insan Cipta Indonesia. Nah, seneng banget nih hari ini aku bisa nemenin kalian dan kita bakal ngobrol-ngobrol ya, yang menurut aku sih penting banget untuk kita bahas sama-sama nih. Nah, terutama di zaman sekarang ini di mana media sosial itu kan makin deket ya dengan kehidupan kita sehari-hari, dan komentar-komentar dari orang-orang juga bisa datang kapan aja tanpa diminta, bahkan tanpa sadar bisa melukai seseorang loh. Nah, hari ini kita akan ngobrolin topik yang mungkin kamu pernah alamin, kamu pernah dengar, atau bahkan tanpa sadar ya pernah kamu lakukan sendiri sih. Yap, kita akan bahas tentang body shaming. Tapi bukan sekadar soal komentar tentang tubuh orang lain ya, melainkan lebih dalamnya lagi sih, seperti apa sih sebenarnya ada di balik orang-orang yang suka body shaming itu, dan kaitannya sama kesehatan mental mereka tuh seperti apa ya. Nah, kalau kamu penasaran, yuk kita dengerin sampai habis podcast ini, karena hari ini kita akan bahas secara menyeluruh dari sisi psikologisnya, sosial, sampai personal. Pokoknya kita bakal kupas tuntas deh ya. Tapi yang akan kita bahas ini yaitu dari sudut yang sering kita lupakan mungkin ya, yaitu kesehatan mental body shaming itu sendiri sebenarnya. Kenapa sih orang itu bisa tega ya ngehina tubuh orang lain? Apa karena mereka jahat? Atau karena ada luka dari mereka sendiri yang belum sembuh? Yuk kita bahas pelan-pelan ya. Oke, body shaming itu adalah tindakan mempermalukan, mengejek, atau mengkritik kondisi fisik seseorang. Hal ini bisa berupa komentar negatif terhadap berat badan, tinggi badan, bentuk wajah, warna kulit, atau cara berpakaiannya seseorang. Meskipun seringkali dilakukan secara spontan atau dianggap sebagai candaan, efek yang ditimbulkan bisa sangat mendalam loh dan merusak. Fenomena body shaming tidak hanya terjadi di ruang private, tetapi juga di ruang publik dan media sosial. Di era digital sekarang, media sosial menjadi salah satu tempat paling rawan terjadinya body shaming. Seseorang hanya perlu mengetik komentar, dan dalam hitungan detik, komentar itu bisa dibaca oleh ribuan orang. Sayangnya, banyak pelaku tidak menyadari dampak psikologis dari kata-kata yang mereka tulis di komentar tersebut. Body shaming itu bentuknya bisa komentar langsung, bisa juga lewat media sosial, atau bahkan sindiran halus yang dibungkus dalam bentuk saran, mengejek, mengomentari, atau mengkritik bentuk tubuh seseorang secara negatif. Misalnya, kalau gendutan sih sekarang, pasti sering banget ya kita dengar kata-kata seperti itu. Atau itu kurus banget, kayak belum makan setahun deh. Mungkin menurut orang lain atau sebagai kita pelakunya ini itu kayak bercanda, tapi no. Atau kamu cantik sih, tapi coba deh kulitnya putih dikit. Jangan salah guys, itu termasuk dalam body shaming loh. Nah, dari data Komnas Perempuan tahun 2022 menyebutkan bahwa 50% remaja di Indonesia pernah mengalami body shaming, terutama di lingkungan sekolah dan media sosial. Komentar-komentar ini sering dilontarkan tanpa rasa bersalah, bahkan kadang dibarengi tawa seolah itu cuma bercandaan. Tapi apa dampaknya ke orang yang mendengar? Besar sekali. Banyak orang jadi minder, kehilangan rasa percaya diri, bahkan mengalami depresi karena komentar negatif tentang tubuh mereka. Dan yang bikin miris, body shaming itu bukan cuma datang dari orang asing, justru seringnya dari orang terdekat, keluarga, teman, bahkan pasangan loh. Sering juga muncul saat kumpul keluarga, reuni, atau acara sosial. Komentarnya sih seolah ringan, tapi dampaknya bisa bertahun-tahun. Ya nggak sih? Siapa yang di sini jujur deh, ketika Lebaran
Males banget kalau mau ngumpul sama keluarga besar. Aku deh contohnya. Karena umur segini belum menikah, itu juga pasti ditanyain. Atau karena mungkin aku sedikit cabi nih, pasti juga diomongin. Kok gendutan ya sekarang? Kok kalau puasa bukannya kurus tapi nambah gendutan? Atau diet dong, masa gadis gendut? Itu biasa banget di keluarga ya, sering banget nggak tante, nggak siapa lagi tuh, nggak sepupu sering banget ngelakuin body shaming. Nah, itu bahkan dari keluarga terdekat ya guys, yang sering banget melakukan body shaming terhadap kita. Mungkin mereka merasa karena sayang dengan kita, jadi mereka berkata seperti itu. Tapi mereka berpikir nggak sih bagaimana perasaan orang yang dibicarakannya itu, ya nggak sih? Jadi kita sudah tahu ya teman-teman bahwa body shaming itu nyata dan dampaknya tuh serius loh bagi seseorang. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi tentang psikologi pelaku body shaming itu sendiri seperti apa sih. Nah, ketika seseorang itu melakukan body shaming, bukan berarti ia selalu berniat jahat. Nah, seringkali tindakan tersebut mencerminkan kondisi psikologis dan mental dari si pelaku. Teori psikososial dari Erik Erikson juga dapat membantu kita memahami hal ini. Erikson menjelaskan bahwa perkembangan psikososial manusia terjadi melalui 8 tahapan kehidupan. Setiap tahap memiliki krisis atau tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Jika seseorang gagal menyelesaikan krisis pada suatu tahap, maka akan timbul permasalahan dalam perkembangan kepribadian dan cara berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, seseorang yang pada tahap identity versus role confusion atau identitas versus kebingungan peran akan mengalami krisis identitas diri jika tidak dapat menemukan atau menerima dirinya sendiri. Orang yang mengalami kebingungan identitas cenderung mencari validasi dari luar dan merasa lebih baik dengan mengalami krisis identitas ini sendiri, karena mereka merasa lebih baik dengan menjatuhkan orang lain. Dalam konteks body shaming, pelaku mungkin tidak merasa puas ya dengan tubuh atau dirinya sendiri dan melampiaskan dengan mengkritik orang lain seperti yang ada di sosmed. Sering banget kan netizen mengkritik itu. Nah, selain itu, teori perbandingan sosial itu bisa kita compare dengan social comparison theory yang dikemukakan oleh Leon Festinger yang menyatakan bahwa manusia secara alami cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain untuk mengevaluasi diri mereka. Perbandingan ini bisa menghasilkan dua respon, merasa lebih baik atau lebih buruk. Ketika seseorang merasa lebih buruk, mereka bisa mencoba untuk mengurangi ketimpangan tersebut dengan merendahkan orang lain. Nah, kenapa sih kira-kira orang itu bisa menjadi pelaku body shaming? Apakah karena mereka hanya iseng? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam dari diri mereka sendiri? Yaitu jawabannya bisa sangat kompleks dan seringkali berkaitan dengan yang pertama, yaitu harga diri rendah atau self-esteem-nya rendah. Orang yang tidak percaya diri terhadap tubuhnya sendiri bisa jadi pelaku body shaming. Misalnya, seseorang yang sering merasa tidak menarik bisa saja menyerang penampilan orang lain untuk menutupi perasaannya sendiri. Dalam psikologi ini dikenal dengan istilah projecting, yaitu memindahkan rasa tidak nyaman dalam diri dia ke orang lain. Nah, pelaku body shaming ini seringkali menggunakan ejekan atau merasa lebih baik tentang diri mereka. Mereka melempar kritik ke tubuh orang lain karena mereka sendiri merasa tidak aman dengan tubuh atau identitas diri yang mereka punya saat ini. Begitu. Itu kalau dari yang pertama ya, yang dari harga diri rendah. Yang kedua yaitu pengalaman dari masa lalu atau dia mempunyai trauma. Ada juga yang melakukan body shaming itu karena dulunya mereka pernah menjadi korban. Mungkin
mereka dibully saat kecil karena gemuk, atau punya warna kulit yang gelap. Karena luka itu tidak pernah sembuh, mereka meneruskan siklusnya. Jadi tidak terpotong, tapi berlanjut siklusnya. Ini disebut juga dengan projection, yaitu saat seseorang melemparkan rasa tidak nyaman dalam dirinya ke orang lain. Akibatnya mereka mungkin merasa berkuasa atau superior, padahal itu cara mereka untuk menutupi lukanya sendiri padahal guys. Lalu selanjutnya ada lingkungan. Di masyarakat, kita tuh terkadang komentar fisik sudah menjadi bagian dari budaya ya. Bahkan kayak ya biasa aja, kalau dibilang baper nanti dibilang lebay kita, ya nggak sih? Nah, kita melihat banyak konten lawakan yang menjadikan tubuh sebagai bahan olokan. Kita melihat idola-idola yang dipuja karena kurus, putih, tinggi. Tanpa sadar, kita tuh menyerap semua itu dan menganggapnya itu normal. Padahal nggak seperti itu. Seseorang dikatakan cantik, dikatakan bagus fisiknya, bukan karena dia putih, bukan karena dia tinggi, bukan karena dia langsing. Ya nggak sih? Lalu selanjutnya yaitu ingin terlihat baik. Ada juga pelaku yang merasa dirinya itu lebih baik dengan menjatuhkan orang lain. Komentar tuh seperti ini tuh kayak gini. Aku sih, contohnya ya, aku sih gak mau ya kayak dia, kegemukan gitu. Itu tuh adalah apa ya, kayak bentuk superioritas palsu sebenarnya, seperti itu. Dia tuh pengen terlihat baik, padahal dia tuh tahu loh kalau itu juga nggak baik gitu, dan dia ngomong seperti itu karena dia merasa diri dia tuh nggak seperti itu gitu. Dan yang kelima ada defense mechanism, dimana seseorang tuh merasa terancam secara emosional, ia bisa menyerang orang lain untuk melindungi egonya. Jadi body shaming itu tuh bisa menjadi bentuk mekanisme pertahanan dirinya sih, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka sedang tidak damai dengan dirinya sendiri. Di Indonesia, body shaming juga sering terjadi di lingkungan keluarga, seperti tadi dijelaskan di sebelumnya, yaitu saat acara reuni, komentar saat lebaran, dan lain sebagainya. Dan juga sering banget juga di sekolah, atau seringnya tuh anak-anak bilangnya tuh kayak cuma bercanda, ejek-ejekan. Nah, saya kadang tuh sering nanya ya, karena saya kebetulan bekerja di salah satu yayasan sekolah tuh, kadang saya nanya dengan anak-anak, kalian tuh sering ejek-ejekan tuh seperti apa sih? Ya misalnya, woi gendut, wah gitu, atau dengan, woi hitam, woi keriting gitu. Nah, tapi mereka sebenarnya tidak sadar deh bahwa itu termasuk body shaming kepada seseorang. Kan gak baik, berarti dia menjadi pelaku body shaming tersebut. Selanjutnya yaitu di media sosial ya, komentar jahat di TikTok, Instagram, itu udah gak aneh lagi sih buat kita, ya gak sih? Sering banget kan netizen plus 62 ini kalau berkomentar mantap, suka pedes-pedes yang kayak magrib lah, gendut lah, nggak cakep lah, nggak putih lah, sok cakep lu, sok putih, ya nggak sih? Sayang banget ya. Di Indonesia kita juga punya standar kecantikan yang sempit, seperti cantik itu definisinya harus putih, langsing, tinggi, glowing, flawless, ya nggak sih? Betul nggak? Itu kan yang menjadi standar kecantikan wanita Indonesia di sini kan. Nah, siapapun yang di luar itu rentan jadi target. Padahal setiap tubuh tuh punya keunikan dan semua layak dihargai. Yang lebih mengkhawatirkan, body shaming ini merambah ke remaja dan anak-anak di TikTok, Instagram, dan di Twitter. Banyak anak muda saling menghina bentuk tubuh. Di TikTok, Instagram, dan Twitter, banyak anak muda saling menghina bentuk tubuh. Bahkan kadang sambil live atau dengan editan lucu yang sebenarnya itu menyakitkan. Standar kecantikan yang sempit juga memperparah, seolah-olah cantik itu harus putih, kurus, tinggi. Kalau yang gak sesuai, maka kamu gagal.
Padahal setiap tubuh itu punya cerita dan setiap orang punya perjuangan yang berbeda. Nah, kita juga sering ya melihat fenomena ini di media sosial, di mana seseorang yang berani tampil di depan umum atau tampil berbeda, atau tampil deh di sosmed dengan berat badan yang besar atau warna kulit yang gelap, mendapat komentar negatif seperti, ih gendut banget, muka lo tuh pasaran. Contohnya kayak gini, kayak Fuji. Pasti kita semua tahu dong siapa Fuji. Siapa sih yang gak kenal Fuji? TikToker, selebgram, ya gak sih? Tapi dia sering banget tuh dibilang netizen auranya maghrib. Kenapa? Karena dia kulitnya gelap, gak putih. Padahal definisi maghrib yang sebenarnya itu adalah pada saat maghrib, coba deh kita perhatikan. Pada saat maghrib, saat senja, langit itu tuh indah banget. Berarti kan definisi maghrib itu gelap tapi indah sebenarnya. Memang kenapa sih kalau misalnya kulit seseorang itu tidak putih? Terus kenapa misalnya seseorang itu gendut? Coba kita bayangin sekarang kalau ya di Indonesia ini kulitnya sama semua, atau kita tuh bentuknya sama semua deh, nggak ada yang berbeda. Emang menarik? Enggak kan? Justru yang berbeda itu, yang berbeda dari orang lain itu adalah salah satu keunikan dari seseorang yang harus kita apresiasi. Kan sayang kalau orang tersebut mempunyai prestasi atau dia mempunyai bakat, dengan omongan verbal seseorang itu bisa menghancurkan mental dia. Itu kan sangat sayang banget. Bisa menghancurkan masa depannya, bisa menghancurkan cita-citanya. Seharusnya dia bisa berprogres, tapi dengan adanya body shaming dari seseorang atau bahkan orang terdekat, itu membuat mental dia menjadi down, menjadi hancur. Bahkan tadi seperti yang saya bilang, bisa menjadikan dia depresi. Sayang banget. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas tentang bagaimana sih cara menghentikan perilaku body shaming? Nah, menghentikan perilaku body shaming ini membutuhkan kesadaran dan usaha aktif ya, terutama dari pelakunya sendiri. Ada beberapa hal yang bisa menjadikan perilaku body shaming ini berhenti. Yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran diri. Sadari bahwa komentar negatif terhadap tubuh orang lain bukanlah sesuatu yang wajar atau pantas. Edukasi diri tentang keragaman tubuh dan dampak ucapan kita. Jadi lebih ke ini ya, kayak meningkatkan kesadaran itu kita harus tahu gitu kan. Yang kedua, refleksi psikologis. Seringkali body shaming itu kan muncul dari ketidakpuasan ya guys. Ketidakpuasan dari tampilan luar sebenarnya. Kita tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh seseorang. Sedikit empati itu bisa banyak mencegah luka loh. Ya gak sih? Kalau kita berempati kepada orang lain, bukannya lebih bagus kan? Kalau kita berempati, kita juga bisa merasakan kan apa yang dia rasakan. Jadi dengan kita berempati dengan orang lain, mungkin bisa menjadi cara untuk kita untuk memberhentikan body shamingnya. Jadi kita bisa merasakan kalau dia tidak nyaman dengan apa yang kita ucapkan, ya kan? Selanjutnya yaitu tentang refleksi psikologis ya. Seringkali body shaming itu kan muncul dari ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Jadi cobalah untuk bertanya ke diri sendiri, misalnya, mengapa ya saya merasa perlu mengomentari tubuh orang lain? Apakah dengan mengomentari tubuh orang lain saya merasa senang? Apakah dengan mengomentari tubuh orang lain saya merasa puas? Apakah dengan saya mengomentari yang negatif untuk orang lain, apakah dia bisa menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik? Kan belum tentu. Niat kita terkadang pingin membangun semangat atau kesadaran diri sebenarnya terhadap orang lain. Seperti kata-kata, kamu gendutan deh, kalau kurus pasti lebih cantik. Sebenarnya
Terkadang pelaku body shaming itu tuh nggak pure sepenuhnya ingin menjudge atau menjatuhkan harga diri orang lain. Cuma caranya aja yang nggak benar. Karena mungkin tujuannya baik untuk dia sadar, aware agar lebih untuk kesehatannya atau biar dia bisa lebih baik lagi. Tapi cara yang disampaikan dan perkataannya yang salah. Selanjutnya yaitu latih empati dan berpikir sebelum berbicara. Kenapa? Karena jangan hanya menilai orang tuh dari luarnya aja. Kita tidak tahu apa yang sedang dia hadapi oleh seseorang. Sedikit empati bisa mencegah banyak luka loh guys. Ya nggak sih? Kita tidak tahu. Mungkin kita berpikir tuh kita tuh cuma bercanda gitu kan. Tapi ternyata terhadap korban itu bisa menjadi stres buat dia, bisa menjadi insecure, dia tidak percaya diri, akhirnya dia tidak bisa berkembang lagi. Ternyata dengan perkataan satu kalimat itu bisa menghancurkan mental orang lain loh ternyata. Maka kita mulai dari sekarang kita latih ucapan kita dengan berbicara yang baik, berpikir dulu sebelum kita ucapkan. Nah, jadi sekarang kita latih ucapan dan kata kita agar yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataan yang positif, agar bisa membantu orang lain juga dan bisa menjaga nilai positif juga kepada diri kita. Nah, selanjutnya yaitu ubah lingkungan sosial. Jika kita berada dalam lingkungan yang sering melakukan body shaming, cobalah menjadi suara yang berbeda. Tegur dengan sopan atau beri pemahaman kepada mereka. Gak masalah loh menegur teman kita juga, atau menegur sahabat atau orang lain, adik, kakak, atau keluarga kita yang sering melakukan body shaming kepada orang lain. Gak apa-apa. Terus kita juga jangan terbawa. Misalnya di satu circle kita banyak yang suka ngomongin orang atau bahkan body shaming langsung ke orangnya. Sebisa mungkin kita berupaya untuk tidak ikut terbawa arus teman-teman kita, tapi sebisa mungkin juga kita yang menjadi menjadi kunci mungkin ya untuk menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Yang terakhir yaitu konsultasi dengan ahli. Jika merasa memang sulit banget untuk mengontrol perilaku menghina atau sering merasa kesal terhadap penampilan orang lain, bisa jadi ada masalah yang lebih mendalam, yaitu jadi lakuin konseling dengan psikolog itu bisa menjadi solusi. Karena gak semua hal itu bisa kita lakukan sendiri, ya kan? Nah, mungkin juga kalau yang sudah sampai dengan konsultasi dengan ahli dan dia merasa kalau melihat orang lain tampil lebih baik dengan dia, ada sesuatu di diri dia yang merasa tidak nyaman atau ingin menjudge, berarti kan ada something terhadap mentalnya. Nah, makanya dicoba untuk dicek. Gak masalah ke psikolog, ke terapis, itu bukan berarti kita stres atau depresi loh, ya kan? Itu bisa jadi salah satu cara kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau tadi untuk pelaku, sekarang untuk korbannya. Apa yang bisa dilakukan korban body shaming? Untuk kamu yang menjadi korban body shaming, ini ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan agar tidak terus-menerus insecure ya. Yang pertama, bangun kesadaran diri. Fokus pada apa yang bisa tubuhmu lakukan, bukan hanya tampilannya. Tubuhmu tuh bisa berjalan, tertawa, memeluk, dan mencintai itu lebih penting dari bentuknya. Ya nggak sih? Ya kan? Karena kalau kita pede, kalau kita percaya diri dengan diri kita sendiri,
inner beauty yang ada di dalam diri kita itu bisa muncul dengan sendirinya loh, tanpa harus kita memikirkan negatif atau insecure. Aku takut nanti bakal diomongin orang lain lagi, aku takut bakal dijudge. No, kita menghilangkan pikiran-pikiran negatif dan bangun kesadaran diri positif kita agar diri kita juga bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, lalu yang kedua caranya yaitu kelilingi diri dengan dukungan positif. Jadi, jauhi orang-orang yang membuatmu merasa buruk dan dekati mereka yang mendukungmu apa adanya. Ya kan? Dengan kita mendapatkan dukungan yang positif, dengan kita mendapatkan banyak support dari orang-orang terdekat, dari orang-orang yang kita sayang, itu bisa membangun kepercayaan diri kita kembali. Yang tadinya kita sudah insecure, kita sudah drop, kita sudah kesehatan mental kita sudah kena gitu kan. Kita tidak pede untuk berbaur dengan orang lain, kita tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti biasanya. Misalnya biasanya kita sering buat konten, atau misalnya kita biasa tampil di depan orang lain dengan pede gitu kan. Dengan ada yang menjudge, kita menjadi down. Jadi dengan ada dukungan yang positif dari orang-orang terdekat terutama, itu bisa menjadi semangat untuk kita menjadi lebih baik lagi, terutama membangun kepercayaan dirinya. Lalu selanjutnya bicara dengan profesional. Jika luka akibat body shaming itu sangat mendalam ya terhadap si korban, nah nggak apa-apa untuk mencari bantuan ke psikolog atau ya sharing. Selanjutnya yaitu ada ubah narasi diri. Jangan biarkan ucapan orang lain menjadi kebenaran hidupmu. Kamu yang menentukan siapa dirimu. Jadi jangan cepat diambil respon omongan-omongan orang lain. Apalagi omongan itu adalah omongan yang negatif, yang bisa menghancurkan kepercayaan diri kita dan bisa menghancurkan mental kita. Jadi kita biarkan, kita nggak boleh gitu ngebiarin orang semena-mena ngomongin diri kita. Kita tuh berharga loh, kita semuanya itu berharga dan kita bisa melakukan itu. Terakhir yaitu edukasi balik sih sebenarnya. Jika memungkinkan, beritahu pelaku bahwa komentarnya itu menyakiti. Banyak pelaku tidak sadar bahwa mereka telah menyakiti. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa terkadang pelaku body shaming itu tuh gak sadar loh kalau itu bisa menjatuhkan mental seseorang. Mungkin niat dia bercanda gitu kan, niat dia ingin mencairkan suasana biar seru gitu kan, tapi dia nggak tahu bahwa hal tersebut bisa menghancurkan mental seseorang. Jadi nggak apa-apa banget memang kita menyadarkan dia bahwa ucapan kamu nggak baik gitu, ucapan kamu bisa menghancurkan mental seseorang gitu. Jadi tegur teman kita juga nggak apa-apa, biar tidak membiasakan dia untuk menjudge orang lain sih sebenarnya. Teman-teman pendengar, saya harap setelah mendengar podcast ini, kamu bisa lebih bijak dalam berkata, lebih empati dalam bersikap, dan lebih sadar akan pentingnya kesehatan mental. Mari sama-sama membangun lingkungan yang sehat, suportif, dan bebas dari kekerasan verbal seperti body shaming. Body shaming bukanlah hal yang sepele. Ia adalah bentuk kekerasan verbal yang dampaknya bisa sangat dalam dan panjang. Kita tidak pernah tahu seberapa besar pengaruh komentar negatif terhadap kehidupan seseorang. Oleh karena itu, mari bersama-sama membangun lingkungan yang lebih sehat secara emosional dan sosial. Kita semua memiliki peran sebagai pendengar yang baik, sebagai teman yang mendukung, dan sebagai pribadi yang terus belajar menjadi lebih baik lagi. Jika Anda pernah menjadi korban body shaming, ketahuilah bahwa Anda tidak sendiri. Anda berharga, apapun bentuk tubuh Anda. Jika Anda pernah menjadi pelaku dari body shaming tersebut,
Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Kesadaran adalah langkah awal untuk memperbaiki diri. Mari berhenti mengomentari tubuh orang-orang lain dan mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih berarti. Kebaikan, prestasi, karakter, dan perjuangan hidup. Karena setiap orang sedang berjuang dan kita tidak tahu luka apa yang mereka sembunyikan di balik senyumannya. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini hingga akhir. Semoga kamu mendapatkan sesuatu dari apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan ingat, setiap tubuh punya cerita dan setiap cerita layak didengarkan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.